Disampaikan langsung kepada al-makarum kita, yaitu Bapak atau al-ustadz kita, Bapak Taharudin Sakyam, Sarjana Pendidikan Islam. Untuk itu kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikah wasilan bainal anam وفاصلا بين الحلال والحرام. أشهد أن لا إله إلا الله أحل الحلال وحرم الحرام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله wa ashabihil kiram, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kelurahan Kedondong Raya dan Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Khusus yang kita hormati, hadir di tengah-tengah kita dua lurah ini, Pak Lurah Kedondong Raya, Anda Rusdiah Hanafiah dan Anda Khairi Nawawi SAG, lurah yang juga seorang ustaz, Pak Wisnu ya, insyaallah, dan para aparatur pemerintahan mulai dari RW, RT dan seterusnya. Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, wabil khusus yang kita hormati, yang sedang sangat-sangat berbahagia pada siang hari ini, kedua keluarga besar Anda Zahari dan Ibu Juwaria. Walaupun tetangga agak jarang-jarang juga ini bersuara, tapi istri yang sering dengan ibu ya di majelis. Dan besan beliau yang luar biasa datang jauh-jauh dari Bekasi. Di Bekasi saya punya teman namanya Ustaz Yusuf Ahmadi. Di sana ada pondok yang sangat terkenal, Pesantren At-Taqwa Kiai Nur Ali. Orang Bekasi pasti paham, itu luar biasa. Beliau adalah pahlawan nasional, Pak ya, rahimahullah. Dan di kita juga dekat sini ada makam kiai yang sangat dihormati di sini, Kiai Sulaiman bin Kiai Haji Abdul Rahman Dalaman, orang tua dari guru kami. Kalau nak ziarah dekat sini, tinggal nyebrang saja. Alhamdulillah dipersatukan kedua provinsi ini dengan anak-anak kita, ya, Pak Haji Sahril T. Alam SH, MS ini maksudnya Magister Ekonomi Syariah. Masya Allah ya, luar biasa. Dan alhamdulillah tentu yang paling berbahagia di tengah-tengah kita semua yang hadir pada siang hari ini, pengantin lama, pengantin baru. Bahasa Pangkalan Balai ini campur Pak ya, Banyuasin ini ada yang kayak di sini Pangkalan Balai, kami kayak Malaysia. Ini beliau ini pakai ya, ketepi ngabang. Jadi kemana di sini. Kalau orang beliau ini kemana? Nah kalau yang agak di lubuk-lubuk itu desa istri saya itu kemana. Hanya beda-beda lahja, hanya beda-beda logat. Kemana, kemana. Bahasa Indonesia nya kemana. Ada lagu dangdutnya kalau tidak salah itu. Jamaah yang mulia, jamaah walimatul urs rahimahumullah, tentu yang paling bahagia di antara kita semua adalah Anda berdua, Lia dan Rifki. Nama pendek baik, panjangnya nama kamu berdua. Doa kami yang hadir pada siang hari ini adalah doa terbaik, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya rabbal alamin. Jamaah walimatul urs rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini kita bersyukur
kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya acara ini bisa terselenggara, karena nikmat karunia fadlum minallah. Putra putri kita yang mungkin tak pernah menyangka bisa berjodoh, bisa menikah, ini semua juga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasia jodoh. Kadang-kadang merantau kemana-mana, ya, jodohnya dekat rumah tu lah, Pak Wisnu, Pak Amir, ya, atau ya sebaliknya macam-macam. Ini bisa berjauhan, tak nyangka-nyangka mungkin, alhamdulillah dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jodoh itu rahasia Allah. Maka di Al-Quran disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum. Ketika Allah menyebutkan tentang perjodohan, Allah menggunakan kata khalaqa. Tetapi dalam membina rumah tangga untuk menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, Allah gunakan kata ja'ala. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kata rektor YIN, dosen kami dulu, Pak Profesor Dr. Aflatun Mukhtar, beliau seorang ahli tafsir, kalau khalaqa itu murni mutlak urusan Allah. Tetapi ketika menggunakan ja'ala, ya, maka Allah menginginkan untuk membina rumah tangga itu punya kerjasama yang baik. Maka yang membina rumah tangga pakai kata ja'ala, tapi jodoh pakai kata khalaqa. Ya, jodoh itu tidak ada campur tangan gitu, murni takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk membina, jangan ngandalkan hanya takdir. Kalau nak bahagia, bahagia, kalau tidak. Tetap ada ikhtiar, tetap ada upaya untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, jemaah yang mulia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita semua, pengantin lama, pengantin baru, mobil khusus anda berdua, Lia dan Rifki, bisa meneladani rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan segala kesederhanaannya. Bahkan ibunda kita, ya, Sayyidatuna Aisyah pernah bercerita rumah Rasulullah dengan istrinya yang banyak, ya, kadang-kadang 1-2 bulan itu tidak berasap, tidak mau masak. Bukan karena Rasulullah miskin, ya. Maka Imam Masjid Istiqlal dulu pernah berbicara bahwa beliau sangat marah kalau Rasulullah itu dikatakan miskin. Rasulullah itu kaya raya, tetapi beliau lebih mendahulukan umatnya. Beliau rela kelaparan, Pak Lurah. Coba Lurah gitu nih lah, ya, 2 lurah itu duduk berdekatan. Beliau rela sebagai pemimpin kelaparan, kekurangan, yang penting rakyatnya, umatnya terpenuhi, tercukupi segala kebutuhannya. Itu Rasulullah SAW. Maka ibunda Ummahatul Mukminin, ibu kita kaum mukminin, Sayyidatuna Aisyah pernah bercerita dapur Rasulullah 1 bulan 2 bulan pernah agak berasap. Lantas yang dimakan, yang diminum hanya air zam-zam, ya, seteguk 2 teguk sudah puas Rasulullah. Dan yang dimakan hanya sebutir 2 butir kurma. Tidak ada kayak gitu, bengkayangan, Pak, bahasa sini Pak Wisnu, bengkayang itu makan yang berlebihan. Tidak, ya, Rasulullah begitu. Tetapi dengan pasti, dengan yakin Rasulullah, Anda berdua mengatakan, tadi dikutip oleh MC kita yang luar biasa, kata, ya, apa kata Rasulullah? Baiti jannati, rumahku surgaku. Agak sulit kita sekarang, ibu-ibu, jamaah yang mulia, mungkin istri saya juga mungkin agak sulit juga kita bilang rumah tangga kita dengan segala kekurangannya mengatakan rumahku surgaku. Maka teladan kita yang paling utama untuk membina rumah tangga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doa kita bersama, terkhusus untuk pengantin baru, ya, belajar lagi tentang sirah nabawiyah, mobil khusus bab rumah tangga, teladani bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang mulia, ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini sambil nunggu tamu, Pak, ya. Sampai tamu rame kita selesai ceramahnya, Pak Lurah. Yang pertama, ketika kita ingin membina rumah tangga yang bahagia,
maka syaratnya, kuncinya sebenarnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah untuk bisa membina rumah tangga dengan baik, ya, agar bisa sakinah mawaddah warahmah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Dua ini kuncinya. Asal bisa bersabar, maka bagaimanapun ujian dalam membina rumah tangga insya Allah akan dihadapi dengan baik dan bisa lulus ujian. Makanya doa yang diajarkan Nabi tadi, barakallahu laka, itu maknanya adalah semoga pengantin baru kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang menyenangkan. Itu makna barakallahu laka. Ya. Dan wa baraka alaika, apa maknanya? Semoga Allah juga tetap memberkahi pengantin kita, rumah tangga kita, dalam hal-hal yang kurang baik, dalam hal-hal yang kurang menyenangkan. Mungkin barangkali seret rizkinya barangkali agak buntu bahasa sininya. Mungkin Rifki sudah paham sedikit bahasa sini, buntu itu kurang lancar rizkinya, ya. Atau mungkin inginnya dapat keturunan yang banyak dan cepat, barangkali diuji lambat dapat keturunan. Atau pengennya dapat anak laki-laki, tapi 2-3 kali boleh anak perempuan terus, kayak kami misal 3 putri semuanya. Pengen dapat anak lanang tapi lahirnya putri dan seterusnya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doa ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pengantin baru kita, Nadalia dan Rifki, tetap diberkahi Allah Subhanahu wa taala apapun ujian mereka dalam membina rumah tangga. Pak Amir, ya, kita doakan ponakan kita ini, karena yang namanya rumah tangga tidak selalu senang, tidak selalu enak, tidak selalu lemak. Tanya dengan orang tua kalian berdua, ya, tanya, pasti ada ombaknya, pasti ada ujiannya dalam membina rumah tangga. Tidak selalu senang, tidak selalu bahagia, dan selalu hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah uniknya dalam membina rumah tangga. Maka hadapi nanti perjalanan kalian dalam membina rumah tangga dengan penuh kesabaran dan menjaga sholat lima waktunya. Ini yang pertama. Yang kedua, secara umum untuk membina rumah tangga yang bahagia, pesan dari para ulama, jadi anak yang baik, jadi anak yang berbakti, perlakukan sama antara orang tua dan mertua. Sikap wajib sama, akhlak wajib sama, walaupun sebutan berbeda. Ada orang tua, ada mertua, itu hanya sebutan Anda berdua, tapi akhlak tidak boleh dibeda-bedain. Dalam fikih, wabil khusus mazhab Syafi'i, kita mengenal suami istri kalau sentuhan batal wudhu. Suami istri batal wudhu ketika sentuhan, ya, baik syahwat ataupun tidak, kalau sentuhannya secara langsung. Tetapi juga dalam fikih diterangkan dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu karya Syekh Wahb Zuhaili, dengan mertua wudhu tidak batal, ya. Jadi dengan mertua wudhu tidak batal. Dari hal ini kita berkesimpulan bahwa luar biasa kedudukan mertua, sama seperti orang tua, sama-sama mahram al-mu'abbad, mahram yang berlaku abadi, mahram yang berlaku selamanya. Maka kalau ada mantan istri, ada mantan suami, ketika cerai bukan lagi suami dan istri, ya, tetapi tidak ada mantan mertua, tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan anak, tidak ada mantan menantu. Meskipun sudah cerai dengan anaknya, baik cerai hidup ataupun cerai mati, maka status anak menantu, orang tua dan mertua tetap abadi sampai kapanpun. Ini makna bahwa orang tua adalah al-mahram al-mu'abbad. Begitu tinggi kedudukan orang tua Anda berdua, ya, dan mertua. Maka berlakukan sama, jangan beda-bedain, ya, jangan beda-bedain. Karena kunci untuk bahagia, dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, hukama mengatakan, qala ba'dul hukama man 'asa walidayhi lam yara as-surur min waladihi. Barang siapa durhaka dengan orang tuanya, dan orang tua, ya, sepakat para ulama ada 3. Orang tua kandung yang melahirkan, yang membesarkan kita, yang menyekolahkan, siapa yang menikahkan, ini tugas orang tua. Dan orang tua kedua kita,
yang orang tua dari pasangan kita, baik suami ataupun istri, yaitu mertua. Ini orang tua kita yang kedua. Yang ketiga adalah guru-guru kita. 3 orang ini orang tua kita. Jangan pernah durhaka dengan mereka. Durhaka dengan salah satu orang tua ini, durhaka dengan orang tua, durhaka dengan mertua, durhaka dengan guru-guru kita. Lam yara asrur min waladi. Jangan harap, jangan mimpi bakal senang, tidak akan bahagia anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya, mertuanya dan gurunya. Bahkan sudah dianggap durhaka oleh sahabat Nabi Pak Wisnu. Lagi-lagi kami kutip dari kitab Durratun Nasihin, tarkut doa lil walidaini yutayyikul aish 'alal walad. Anak yang tidak mendoakan orang tua, dalam pandangan sahabat Nabi murid Rasulullah, sudah durhaka. Kedurhakaan seorang anak dengan tidak mendoakan orang tua, itu sudah termasuk durhaka. Apalagi lebih dari situ, Bu. Maka kita tidak berharap dan Dahlia dan Rifki jadi anak yang durhaka. Nauzubillah. Contoh-contoh sudah begitu banyak, ya, celakanya anak yang tidak berbakti dengan orang tuanya. Kata sahabat Nabi, anak yang tidak mendoakan kedua orang tuanya, atau orang tua dalam makna yang tiga tadi, orang tua, mertua dan guru-gurunya, maka anak ini yutayyikul aish 'alal walad. Allah sempitkan hidupnya, Allah sulitkan hidupnya, tidak senang, tidak bakal bahagia. Maka kadang kita saksikan ada orang yang mencari, bahasa sini Pak, melintang mojor nyari duit, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pergi mencari nafkah. Itu ayam ayam membokok, baliknya ayam nyangkuk, ya, istilah yang sering saya sebutkan sampai P10 Pak Wisnu, ya. P10 itu pergi pagi pulang petang, pinggangnya pegel-pegel, pendapatan pas-pasan, masih buntu tulang, sibuk nyari duit. Mungkin kesalahannya bukan kurang mapan ekonominya, ya, bukan kurang tinggi pangkat dan jabatannya. Barangkali pernah sekali seumur hidupnya nyakiti orang tuanya, nyakiti mertuanya, nyakiti guru-gurunya. Itulah balasannya. Nah, ya, untuk pengantin baru Rifki bentar lagi Ramadan. Nah, ini termasuk ujian cukup berat untuk pengantin baru. Tetap taat, tetap laksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti dengan orang tua dan mertua. Ya, ini kunci untuk meraih kebahagiaan. Yang berikutnya, yang ketiga, tentu tugas seorang suami Rifki adalah mencari nafkah, ya, dan memberi nafkah itu nafkah lahir dan batin. Kalau nafkah lahir pasti Rifki lah panca, ya, lah pinter nyari uang, nyari duit. Tapi ingat pesan kami, nasihat dari Al-Faqih Abu Laith As-Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Beliau mengingatkan para pencari nafkah, para kepala rumah tangga, agar rumah tangganya berkah, rezeki yang dibawa ke rumah berkah, ya, dimakan anak binimu nanti berkah, anak-anakmu nanti jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ada beberapa kunci biar rezeki kita berkah. Bukan hanya dapat uang, tapi uangnya berkah. Bukan hanya dapat duit, tapi dapat pahala ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan untuk kita semua, para suami, kepala rumah tangga yang mencari nafkah, nomor 1 pesan Al-Faqih Abu Laith As-Samarkandi, alla yu'akhkhira syai'an min faraidillah. Jangan melalaikan tugas sebagai hamba Allah. Sesibuk apapun begawe, bekerja, nyari duit, jangan lupa ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, la yu'di ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Jangan dalam bekerja menyakiti kawan begawe, menyakiti partner, kawan sekerja, sekantor, atau siapapun. Dalam urusan cari nafkah, jangan nyakiti, ya, jangan sikut kiri kanan, jangan nak naik pangkat jabatan nginjak wong, nyusahin orang lain. Kalaupun dapat tak berkah duitnya kaget, dibawa ke rumah dimakan anak bini, itu menjadi sebab berantakan rumah tangga. Banyak contoh, nauzubillah. Ya, yang ketiga, ayam sudah bikasbihi isti'fafan li nafsi. Niatkan ketika begawe nyari nafkah untuk menjaga kehormatan keluarga. Kamu berdua sudah sarjana, sudah disekolahkan orang tua tinggi-tinggi, maka wajib sudah belajar mandiri. Ya, tidak lagi nyarokan wong tua. Ya, walaupun orang tuanya mampu, sanggup belajar mandiri dengan segala kesederhananya, apa adilnya baik. Ya, ini istri saya dekat. Kami dari awal, dari nol, macam-macam ujiannya. Alhamdulillah bisa bertahan sampai hari ini dengan segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, alla yajhada nafsahu indal kasbi. Jangan berlebihan dalam bekerja sampai lupa waktu. Lupa kondangan hari ini ya. Nemui kondangan tetangga tidak sempat. Ada Yasin dan malam Jumat, Pak Hoiri tidak datang. Ngapa? Sibuk pegawai. Mantang siang malam. Pegawai siang malam. Padahal semua punya hak. Istri punya hak, suami punya hak, anak punya hak, orang tua punya hak, mertua punya hak, tetangga juga punya hak. Masjid juga ada haknya untuk dimakmurkan. Maka jangan berlebihan. Apa istilah orang sekarang tuh? Workaholic ya. Gila kerja, nggak boleh. Ada waktu untuk keluarga. Ya, kita bekerja untuk keluarga, masa sibuk? Nggak sempat untuk keluarga. Yang kelima ini yang paling penting dalam membina rumah tangga biar rizkinya berkah, ya, dan dari fi alla yara rizqahu minal kasbi. Ya, walakin yara ar-rizqa min Allah Ta'ala wal kasbu sababan. Yakini rizki itu datang dari Allah. Ya, bukan dari pekerjaan. Pekerjaan kita apapun profesi kita yang penting halal cuma lantaran, Pak Amir. Cuma sebab yang mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kuncinya, biar rizkinya berkah. Ya. Terus kalau istri bantu kerja itu bukan kewajiban, hanya tanda sayang. Ya, kita para pria ini yang wajib menafkahi istrinya. Tapi kita di Indonesia, mobil khusus di Banyuasin ini, kalau sang suaminya petani, suaminya ke kebun, Pak Wisnu ya, istri ikut ke kebun, suami ke sawah, istri ikut ke sawah. Itu bukan kewajiban bagi seorang istri. Itu tanda sayang. Dia tidak rela suami sibuk dewek. Ya, jadi istri ini luar biasa, Pak. Sudah banyak tugasnya di rumah, sibuk di rumah, tapi masih rela untuk membantu tugas seorang suami. Kita suami ini yang kadang-kadang kurang lah ya, mohon maaf ya. Kita suami ini kadang-kadang gawe kita cuma sih kok nyari nafkah doang, ya kan? Tetapi ya, belum tentu kita bisa membantu pekerjaan istri kita. Nah, ini cara Rasulullah, beliau ringan tangan untuk membantu pekerjaan rumah tangga ya, istrinya. Jamaah yang mulia, terakhir ingin saya sampaikan, terkhusus ini untuk pengantin perempuan. Ya, insya Allah Nandalia adalah wanita ahli surga ya, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wanita ahli surga itu cirinya yang pertama, terakhir Baya ada 3, akan saya sampaikan 3 atau 4. Yang terakhir yang nomor 1, wanita ahli surga itu adalah imra'atun afifatun ta'i'atun lillah wa li zawjiha waludan. Wanita yang mampu menjaga harga dirinya, mampu menjaga kehormatannya sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita. Pak? Ya, selamat datang Pak Bupati. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Haji Asqalani Yasi SHMH bersama Ibu Fitri. Ya, diatur, silakan Pak Bupati. Mohon izin Pak Bupati melanjutkan tausiah. Masyarul hadirin jamaah walimatul urs rahimakumullah. Saya ingin sampaikan di bagian akhir dari tausiah ini Pak Bupati dan Ibu Fitri, ya, ada beberapa wanita yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibu-ibu semua, kepada Ibu Fitri, selamat ulang tahun juga Bu Fitri, dan semuanya termasuk pengantin baru kita Nandalia, termasuk wanita ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya yang pertama, imra'atun afifatun ta'i'atun lillah wa li zawjiha waludan. Wanita ahli surga itu adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga sholat, jaga puasa, jaga ibadatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan afifah,
Wanita afifah adalah wanita yang mampu menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita, menjaga kehormatannya sebagai seorang istri, diantaranya berhijab, tidak membar aurat kemana-mana, ya, udah cantik, berjilbab pula, bangga suaminya, dan itu bentuk afifahnya, menjaga harga diri sebagai seorang perempuan. Terus ciri wanita ahli surga itu adalah walizaujiha waludan, ya, banyak melahirkan anak untuk suaminya, ya. Jadi wanita yang banyak anak, ya, melahirkan banyak putra putri untuk sang suami, ini adalah ciri wanita ahli surga. Mohon maaf Pak Bupati, agak beda dikit dengan program pemerintah dengan kami. Justru Pak Bupati juga mencontohkan lumayan luar biasa banyak, ya, luar biasa. Insya Allah nambah lagi Pak Bupati, ya, amin ya rabbal alamin. Itu ciri wanita ahli surga Bu Fitri, ya, tidak takut melahirkan. Kita kadang-kadang Pak Amir takut beranak banyak, kenapa tak terberi makan, tak tersekolah, itu kurang iman kata guru-guru kita. Kayak kalian marah betul itu, ya, guru kami rahimahullah, maka banyak anak cuma dengan pertimbangan, kalau buntu dikit lain, ya, tapi insya Allah setiap anak kita ada rizkinya masing-masing Pak. Saya lagi bujang rizkinya lain, udah menikah beda, anak siko lain Pak, anak dua beda, terus anak tiga, nah insya Allah anak 4 barangkali berikutnya, ya, siap. Ya. Ini yang pertama, ya, wanita ahli surga adalah wanita yang taat kepada Allah, yang mampu menjaga kehormatannya dan siap melahirkan banyak anak. Pokoknya terserah takdir Allah, nak berapa kayak, ya. Yang kedua, wanita ahli surga adalah qani'atun sabiratun, wanita yang qanaah, sanggup menerima apapun nafkah dari sang suami, dikit banyak alhamdulillah. Ya, kalau dikit, alhamdulillah, caro dikit, ya banyak, apalagi alhamdulillah. Dan sabiratun, mampu bersabar. Maka Nabi mengatakan istri yang sabar dengan akhlak sang suami, Allah beri dia pahala Asiyah, istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun, kurang apa jahatnya Fir'aun, tetapi istrinya yang bernama Asiyah tetap sabar. Maka suami kita, ya, suami ibu-ibu tidak mungkin sejahat Fir'aun. Maka insya Allah kita ibu-ibu lebih mudah bersabar terhadap sang suami. Kalau sanggup sabar dengan akhlak sang suami yang mungkin kurang menyenangkan, Allah beri pahala sebesar pahala Asiyah, istri dari Fir'aun. Sebaliknya sang suami yang sanggup bersabar dengan akhlak yang mungkin kurang menyenangkan bagi sang suami, maka suami itu akan Allah beri pahala Nabi Ayyub alaihi salam yang luar biasa. Diuji 10 tahun lebih sakitnya, istrinya minta cerai semua kecuali satu, anaknya meninggal semua, hartanya habis. Setelah itu beliau diuji dengan sakit dan dikucilkan oleh masyarakatnya. Kurang apa ujian beliau, tapi beliau tetap sabar. Pahala Nabi Ayyub dengan kesabarannya Allah berikan untuk suami-suami yang sabar terhadap istrinya. Yang ketiga, wanita ahli surga itu adalah imra'atun, ya, zatu haya, wanita yang punya malu. Mana punya malu? Nabi jelaskan, in ghaba zawjuha, kalau suaminya tidak ada di rumah, maka hafizat nafsaha wa malahu, dia menjaga dirinya, dia menjaga kehormatan dirinya, tidak dia nyeleweng, tidak dia selingkuh, tidak punya pria idaman lain, ya, atau sebaliknya tidak punya wanita idaman lain, setia dengan pasangannya. Inilah wanita ahli surga. Dan wa malahu, mampu menjaga harta sang suami. Sebaliknya, wa in hadara, jika suaminya ada di rumah, ya, tidak lagi pergi kemana-mana, amsakat lisanaha anhu, dia mampu menjaga lisannya, ya, dia mampu menjaga lidahnya untuk tidak mencaci maki, untuk kalau jurang sini tuh tercerit-cerit ngomong dengan laki, tercerit-cerit ngomong dengan laki. Nauzubillah, jangan. Ya, sesalah apapun sang suami, ngomongnya tetap baik, tetap sopan. Itu juga sebaliknya. Saya sampaikan tentang sabda Nabi, riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari kitab Aqudul Jan. Apa kata Rasul? Ayyumam ra'atin rafa'at sautaha fauqa sauti zawjiha la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu illa an tatuba wa tarji'a. Ya, nanda dia hati-hati ngomong dengan suami. Ya, jadi sayang-sayangannya bukan cuma lagi baru-baru saja, lagi pacaran dulu saja, seterusnya, ya, sampai kakek nenek sayang-sayangan. Begitu contoh Pak Bupati gitu, Masya Allah, ya. Jadi jangan cuma baru baik, seterusnya sayang-sayangan. Pesan Nabi,
wanita mana saja, istri mana saja yang ngomongnya lebih keras dari sang suami, ya, kalau suaminya 50, dia 100, biasa tuh. Maka ke depan setelah dengar hadis ini hati-hati. Kata Nabi, yang suami sang istri yang ngomong suaranya lebih keras dari sang suami, Allah ya tidak senang itu. Apa kata Rasul? Rafa'a sautaha baqaw sauti zawjiha, dilaknat, la'anaha, dilaknat sang istri itu oleh seluruh makhluk Allah yang disinar oleh matahari. Intinya itu perbuatan yang tercela. Laki bini ngomong lemah lembut, sopan santun, itu lebih baik, itu lebih bijak, ya, itu lebih mendatangkan sakinah dalam rumah tangga. Terakhir, wanita yang ahli surga itu adalah imra'atun mata zawjuha walaha auladun sigar, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, single parent, banyak anak, walaha auladun sigar, tetapi demi anaknya Pak Bupati dia sanggup fahabasat nafsaha, ya, dia tetap bersabar, ya, ala auladiha, demi anak-anaknya, walam tatazawwad, dia tidak mau menikah demi anaknya, takut apa? Takut melalaikan anaknya. Single parent, anaknya banyak, gak mau nikah lagi, bukan gak boleh nikah lagi, tapi demi anak dia pertimbangkan. Syukur-syukur dapat yang baru, yang lebih baik, yang tetap sayang, tapi kadang-kadang belum nemu. Maka dia sanggup bersabar dengan itu. Nah, inilah wanita ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi doa kami Anda berdua dan semua jamaah sekalian, doa tulus ikhlas terbaik untuk kalian berdua, ya, insyaallah rumah tangga kalian sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia, ini saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga berkah, manfaat untuk kita semua. Dan insyaallah kita berikan kesempatan Pak Bupati untuk memberikan wejangan untuk pengantin baru dan kita semua pada saatnya nanti. Ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu tausiah yang tadi telah disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram kita Bapak Taharudin Sayan, Sarjana Pendidikan Islam. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini kita mendengarkan, artinya wejangan sedikit dan sekaligus dengan segala hormat kami mengharapkan nanti untuk dapat menyampaikan wejangan sekaligus menyampaikan atau menyampaikan sambutan atau yang mewakili daripada seluruh para tamu dan undangan. Yang dalam hal ini kita mungkin banyak cuma dengar nama, hari ini kita insya Allah bertatap muka dan sekaligus akan mendengarkan suara merdunya kepada yang terhormat Bapak Bupati Banyuasin, yaitu Bapak Haji Asqalani Jasi, Sarjana Hukum, Master Hukum. Untuk itu waktu dan kesempatannya dengan segala hormat kami persilakan. Kalau kita buka masker, Mas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, alhamdulillah bersama kita tuan rumah kita Haji Sahril T. Alam Esa MSI. Baru kenal Pak Eka. Dengan Ibu Haji Yosi Resmawati dan juga keluarga besar Bapak Sahori dan Ibu Lis Juaria. Dan ibunya ini kayaknya lebih cantik dari pengantin dua-duanya.
mengenang pengantin lama ya. Dan kedua mempelai yang kami sayangi, kami cintai tentunya yang sangat mulia seperti Raja dan Ratu, dan senyumnya sangat semeringai. Jadi orang bahagia itu, orang susah itu sulit untuk disembunyikan. Jadi rasa bahagia di hati itu terpancar dari pancaran wajahnya. Karena apa yang saudara rasakan, kami juga pernah merasakannya. Jadi tahu kita. Dan ada Pak Kades tadi Pasir, jauh-jauh dari sebelah mana ini? Kiri kanan? Oh, sebelah kanan. Dan Pak Lurah yang kami hormati, Pak Ustadz, terima kasih lama tidak ketemu Pak Ustadz dan semua hadirin. Saya hari ini didampingi Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Dr. Sri Fitriyanti, dan semua para tamu undangan. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Insya Allah semuanya dimuliakan